Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berdua soy. Hah? Udah? Berdua, Oke. kita berdua. Oke. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kerang, apa nih Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kerang, kembali lagi bersama saya Mola Saya Gunadi. di suatu program baru dari Kajian Mutiara Kerang. Apa namanya Bun? Segmen kita yang baru ialah nyebrang. Nyantai seru bareng Mutiara Kerang. Kerang. Nah, hari ini kita ada di mana nih Bun? Ini tempat kayak insya Allah nih penuh dengan berkah. nih. Amin, ini cerah banget nih. Iya. Cerah dan Nyebrang tuh apa Bun? nyebrang itu kalau kita dari sisi jalan satu ke jalan yang lain itu nyebrang. Oh, semacam hijrah. Oh. Jadi ini yang program ini untuk apa nih? Biar teman-teman Oke. juga tahu. Intinya kita mau nyantai-nyantai, Oke. ngebalas sesuatu yang Ngobrol-ngobrol. penting, ngobrol-ngobrol dengan guru. Guru, hari ini kita ditemani oleh siapa? Hari ini kita punya kedatangan tamu yang istimewa. Oke. Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Omsani. Ustaz Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana bertahan di tengah kondisi Pandemi. pandemi? Ini udah lama banget nih Ustaz pandemi ini Ustaz. Alhamdulillah sih. Perlu adaptasi, tapi berjalannya waktu lama-lama sudah mulai terbiasa Iya. dengan keadaan-keadaan seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Amin. Oke, mungkin Nanti kita mau bahas apa, Bro? nah, ini kita akan membahas suatu surat nih, Bun. Surat yang sangat penting Penting banget ya. di Al-Qur'an, surat yang selalu kita baca hampir setiap hari lagi. Setiap hari kita baca di sholat, mau tidur, mau makan segala macam ya. Mungkin Surat apa itu? surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ustaz mungkin Al-Fatihah. nah, itu dia tuh. Nanti kita tanya. Kita tanya aja. Kita ngobrol makanya. Ustaz mungkin sebagai pembuka kali Ustaz ya. Mukadimah mungkin kenapa nih surat Al-Fatihah ini Penting dan ajaib ini istimewa lah ini. Istimewa gitu. Surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah orang kita nih. Al-Fatihah. Bisa nyebut Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Tapi mungkin maksudnya sama. Tapi yang benar Al-Fatihah. Surat ini memang surat mulia, surat yang agung. Karena kemuliaan ini bahkan di setiap sholat kita boleh pilih surat apa aja. Setelah surat Al-Fatihah bebas, mau Al-Ikhlas, Al-Falaq. Tapi Al-Fatihah tetap wajib. Makanya kata Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah Bun, kalau ada orang sholat enggak baca surat Al-Fatihah. Nah ini kemuliaan sholatnya aja udah penting banget. Di dalamnya ada sesuatu yang bikin sholat itu sah, yaitu Al-Fatihah. Makanya ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting, baik kita di dalam agama kita maupun kehidupan sosial kita. Nah Al-Fatihah nanti kita bahas panjang lebar. Ya. Kan Al-Fatihah Ustaz bilang sangat penting, Ustaz. Istimewa sekali. Nah, kenapa, pertanyaan saya nih Ustaz, kenapa surat pertama yang diturunkan itu Al-Alaq? Tapi Al-Fatihah ditempatkan Al-Fatihah jadi di depan pertama. Siap. Ini ada dalam pembahasan ulumul Quran itu, bahwa tidak mesti juga ayat surat yang pertama diturunkan itu menjadi pertama di dalam penulisan mushafnya. Sebab Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, berangsur-angsur sesuai dengan keadaan Rasulullah. Apa Ustaz? Berangsur-angsur Bukan bahasa mutawatir. Arab mutawatir. Oh. Oke, bukan sholat witir nih. Bukan. Nanti lo bilang, Al-Quran diturunkan secara witir. Oh, Tiga pas. ini mutawatir, berangsur-angsur, lu kemudian memang disesuaikan dengan keadaannya Rasulullah. Tentu masih awal, Rasulullah butuh ilmu, butuh pengetahuan, maka turunlah surat Al-Alaq. Tetapi dalam penulisannya, karena Rasulullah setiap kali kemudian turun wahyu, lalu kemudian mengamanahkan kepada para sahabatnya, kepada Anas, kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwa ini surah Al-Fatihah diletakkan pertama. Lalu kemudian letakkan surah setelahnya surah Al-Baqarah. Begitu juga An-Nas Al-Falaq diturunkan setelah Al-Ikhlas. Al-Falaq An-Nas penulisannya pun juga demikian. Itu emang dari perintah itu dari emang udah datang dari Allah. Betul. Jadi urutannya sudah memang dari Rasulullah untuk menunjukkan bahwa ini Al-Quran nggak dikotak-atik sama manusia. Memang wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi nggak ada ikut campur manusia. Makanya dari dulu sampai sekarang seperti ini lalu bahkan sampai kiamat nanti nggak ada perubahan sedikit. Oke. Terus kalau misalkan kayak kan kita kalau ada acara nih kumpul-kumpul atau bahkan dulu kalau doa pasti misalnya doa di suatu acara pasti Al-Fatihah gitu. Itu kenapa demikian? Apakah juga waktu di zaman Rasulullah juga artinya itu ajaran seperti itu ada atau gimana maksudnya? Ya, ini terkait sama arti Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu dikenal dengan Fatihatul Kitab, pembuka. Berarti kalau pembuka itu semuanya di depan. Bahasa gampangnya, kalau satu amalan ini pengen barokah, pengen kebaikannya banyak, ternyata berkah, pengen manfaat, maka diawali dengan Al-Fatihah. Makanya dinamain Fatihah, Fatihatul Kitab. Nah, Al-Ikhlas dinamain ikhlas, supaya kita kemudian menjadikan semua amal kita buat Allah. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, misalnya contoh ya, jadi perbandingan, nggak ada kata-kata ikhlas, tapi dinamain surat Al-Ikhlas. Karena supaya nggak nyebut-nyebut, gue ikhlas kok, gue ikhlas. Ikhlas bukan penyebutan, tapi bagaimana hati kita dalam pelaksanaannya. Nah, Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena dia menjadi Fatihatul Kitab sebagai pembuka. Maka semua urusan kita dimulai Fatihah itu boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memulai boleh. Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai boleh. Sempurnain aja pakai baca Al-Fatihah, malah bagus banget. Nah, ini menjadi hal yang penyempurna amalan. Jadi kalau ada yang kurang, maka disempurnakan sama amalan Al-Fatihah di depan ini. Nah, itu maksudnya. Kadang kalau misalkan pakai doa juga kayak gitu ya Ustaz ya. Tapi dibukanya pasti dengan Al-Fatihah dulu kan. Kadang habis sholat kan. Al-Fatihah gitu. Iya, walaupun nggak semua. Tadi kan Mola bilang tuh, sampai mau makan baca Fatihah, kelamaan juga sih. Lamaan bro. Apalagi tambah surah Yasin, Waqiah. Malah nggak jadi makan ya, dia bilang, malah udah kenyang kita. Iya betul. Jadi kalau seandainya kemudian diawali dengan Fatihah di setiap kegiatan apalagi, karena Fatihah ini isinya doa. Isinya doa. Salah satu yang kemudian menjadi titiknya adalah ihdina as-siratal al-mustaqim. Ini kalau kita baca potong-potong. Kalau disambung ihdina as-siratal mustaqim. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau pengen alif lam dipisah itu kita bacanya ihdina as-siratal mustaqim. Nah, kalau kita sambung ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ya jalan, kalau kita nuntut ilmu biar kita istiqomah, besok tertuntut ilmu lagi. Kalau kita bikin podcast nih, ini ada ilmunya dan nyebrang, kan? Makanya jangan sampai kemudian ini kita pembukaan plus penutupan bro. Jangan sampai. Biar terus syukur-syukur dari Al-Fatihah kita bahas bisa hatam sampai selesai. Amin. Tuh. Tadi Ustadz bilang bahwa kalau Al-Fatihah pembukaan. Kalau penutupan gimana? Contohnya orang meninggal, orang sakit, kita bacain Al-Fatihah itu gimana? Orang menutup, orang meninggal menutup. Ya penutup. Umur ya di bumi ini. Siap. Istilahnya bukan penutup. Memang ini doa. Dalilnya kita lihat nih ya, kalau ada orang sholat jenazah, itu kan mendoakan kepada almarhumah yang sudah meninggal. Kita sholat, kalau sholat jenazah berapa rakaat kira-kira? 4 takbir. Kena prank. 4 takbir. Oh salah. Ada cerita kan, ada orang kemudian baru banget belajar. Terus temannya meninggal, nggak ada ustaz lagi pergi keluar. Akhirnya karena dia udah kelihatan udah soleh bener ya, suruhlah dia untuk ngimamin sholat jenazah. Padahal dia belum nyampe ngajinya bab jenazah nih. Nah yang diingat 4. Nah kayak Mola tadi bilang 4 rakaat. Sholat itu, yang di belakang ngeblok juga malah. Bawa nasi kira ditanya, lo kok nih bisa kayak gini? Dia bilang apa ngeles? Saya kenal banget pak sama teman saya nih, udah cukup 4 takbir. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini Nah, takbir. Di 4 takbir pertama kita baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini bisa dan berlaku menjadi doa untuk orang yang meninggal. Makanya di takbir pertama dibaca Al-Fatihah. Nah, itu memang menjadi hal yang baik. Contohnya nanti di ayat yang terakhir kan kita bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita ini di alam kubur dan seterusnya yang sudah wafat malah mendapatkan siksa azab. Pengennya seperti orang-orang diberikan nikmat, menjadi kelapangan di alam kuburnya, lalu kemudian mendapatkan syafaat. Nah itu makanya dibacakan surat Al-Fatihah. Gitu. Keren. Tadi Ustaz sempat membaca surat Al-Fatihah sedikit Ustaz. Nah saya pernah dengar nih Ustaz, katanya kalau dalam sholat kalau kita pengucapan yang tidak benar, salah, artinya sholat itu jadi kayak ya ibaratnya apa ya, tidak sempurna, nggak sempurna. Ya itu gimana tuh Ustaz? Penjelasannya Ustaz. Karena memang Rasulullah sudah ingetin sama kita, la sholata, nggak sempurna kita sholat. Bahkan ada yang mengatakan nggak sah sholatnya liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, nggak baca Fatihah atau Fatihahnya berantakan.
Makanya nih kita berharap nih dari sini teman-teman, terima kasih dari kawan Mutiara Kerang bisa ngingetin kita supaya kemudian jadi semangat kita. Ya. Minimal Fatihahnya dulu deh. Fatihah. Karena kalau kita Ini. salah baca, Ya. salah nyebut surat, salah nyebut ayat Ya. atau huruf, Ya. maknanya akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terus kemudian Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin artinya berubah banget. Nah kedepannya mudah-mudahan kita bisa bahas tuh. Yang paling susah Detail ini nanti. alamin itu Ustaz. Iya. Iya. Saya kasih contoh dulunya aja. Misalkan kita baca, Bu Nadi baca coba Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang udah Syekh Sudes Syekh Sudes banget. Masya Allah. Saya yakin udah hafiz Quran. Udah hafal aja nih, ya Allah. Masya Allah. Satu ayat aja udah hafal. Nah, itu yang guna dibaca tuh benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya dia udah cakep. Tapi kalau orang yang nggak paham, nggak ngaji tahsin, tajwid, dia kan bacanya Rabbil alamin. Alamin. Berbeda banget. Ya. Memuji Allah sebagai Tuhan penguasa alam, jagat raya pakai ain. Tapi kalau alamin menjadi penyakit. Allah nggak mungkin jadi sumber penyakit. Iya, iya. Itu kesalahan kecil aja bisa ngebawa maknanya berubah Iya, iya. dan bertolak belakang. Ya nggak mungkin, mustahil Allah bisa membawa penyakit buat kita. Justru sebaliknya, Iya, betul. sumber kesehatan Ya. ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang berkait sama detailnya Al-Fatihah. Ngeri juga ya, Bu. Ngeri. Kalau salah baca. Salah alamin aja, udah batal. Iya, malah satu huruf aja. Terima maksudnya. Iya, jadi nggak sempurna ibaratnya Sempurna, gitu ya. soalnya. Iya, kayaknya mungkin nanti kedepannya nih kita harus Harus. memperdalam ya. Harus. Mungkin kayaknya nggak cukup nih ngebahas ini sama Ustadz Ahmad Cuma singkat ini, iya, nggak singkat bisa, ini gitu. nggak bisa. Teman-teman kan ini kan kita podcast namanya kita pengen memberikan apa ya manfaat ya untuk Ya, untuk semangatnya juga naik, giroh juga naik. Oh, Ya. itu dia. Jadi kayaknya nanti kita mungkin di pertemuan selanjutnya Ya. Episode kedua. episode kedua ya. Episode kedua. Oh, iya, iya. benar-benar. Nanti Ustadz bilang harus istiqomah. Nggak boleh cuma ini jadi tujuh. Pembuka dan penutup. Ya. Jadi Oke. kedepannya nanti kita harus ngebahas lagi Ustaz, mengenai ya. kayak gitu. Al-Fatihah ini Ustaz, dan saya juga nggak yakin bacaan saya. Nggak masih yakin apa yakin? benar. Ya nggak yakin saya. Bacaan saya. benar. Oke, nggak Jadi kita harus Sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Perlu dibedah ya kan. Iya, Oke. tadi dia cuma alamin aja deh. Saya udah Ganti. berantakan. Baik, mau Apalagi, lu masih ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kita simpan buat yang episode kedua. episode kedua ya. Yaitu mungkin kita ngebahas selanjutnya ialah membedah bacaan-bacaan per ayat-ayat Al-Fatihah Ustaz. Jadi detail huruf-hurufnya kita bahas. Detail huruf apa? Kesalahannya ya. Kesalahannya. Betul. Itu Biar dia. teman-teman yang lihat Betul. jadi belajar dari situ. Betul, nah itu dia. Keren banget. Kadang kan karena itu tadi balik lagi agak ngeri juga kalau ternyata kita udah yakin, tapi ternyata ya nauzubillah min dzalik gitu loh, Iya, tiba-tiba nggak sempurna sholat kita gitu loh. Betul. Oke Bun, kayaknya mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu ya. Dulu saja. Karena Ustadz juga waktunya terbatas nih. Sangat Kita terbatas udah waktunya. berterima kasih banget sama Ustadz nih Ya. udah hadir Terima kasih Ustaz. untuk bisa menyapa sahabat-sahabat Mutiara Kerang yang Kita baru ilmu banyak dan dalam. Betul. Meskipun singkat. betul. Terima kasih Ustaz. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Insya Allah kita ketemu lagi ya Ustadz ya. Ustaz, Baik. Terima kasih Pak Gunadi. Coba mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Oke. sahabat-sahabat Mutiara Kerang. Untuk sahabat-sahabat Mutiara Kerang yang ingin memberikan ide, Benar. ide Itu apa? yang kerennya kita. Ide apa? Ide untuk tema podcast selanjutnya. selanjutnya. Silakan komen di YouTube kita, di YouTube Mutiara Kerang TV, Ya. ya. Dan langsung aja direct message atau DM di DM. Instagramnya Mutiara Kerang, Ya. yaitu kajian.mutiarakerang, kajian.mutiarakerang. @kajian.mutiarakerang. Nah, nanti tema terbanyak bisa nanti oleh teman-teman kreatif akan pilih. Nanti kita akan sampaikan ke Ustadz untuk Betul. Dibahas lebih lanjut. Seperti itu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Ya, nyantai seru bareng Mutiara Kerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,